Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Wala haula wala quwata illa billah amma ba. Jatuh cinta datang tanpa dipesan. Tiba-tiba masuk ke dalam relung hati setiap insan. Termasuk remaja yang usianya belasan tanpa tali pernikahan. Lalu harus diapakan ini perasaan? Harus dipendam atau disambut dengan sesi lanjutan? Kenalan, teleponan, lalu berkencan. Oh, sungguh indah rayuan setan. Orang tua tidak perlu dilema. Anak jatuh cinta itu biasa. Jangan disalahkan rasa cintanya, karena ini ujian bagaimana menyikapinya. Jumpa lagi pemirsa dalam tayangan penuh inspirasi Serambi Islami. Hari ini kita akan membahas tema yang menarik, yaitu ketika anak jatuh cinta. Namun saya ingin sambut ibu-ibu yang sudah hadir di studio dari Majelis Taklim Raudul Jannah, Taman Pagelaran Ciomas Bogor. Sehat ibu-ibu? Alhamdulillah sehat. Pernah jatuh cinta enggak? Pernah. Sekarang apa dulu? Oh dulu. Kalau sekarang waktunya anak-anak yang jatuh cinta. Pusing nggak Bu? Pusing. Nanti kita temukan ilmunya ya. Kita hadirkan dulu kesayangan kita yang tersayang Ibu Ustazah Dr. Andayati Priyati MAG. Assalamualaikum Teteh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Barakallah. Ibu sehat? Sehat. Kayaknya Lagi jatuh cinta. baru mau ngomong. Jatuh cinta pada yang pernah dicintai kan? Masya Allah. Kita juga kedatangan seorang narasumber, seorang entrepreneur, yaitu Mbak Lisvi Revina SKM MM. Masya Allah. Mbak Ivi, sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana Teteh dan Umi? Alhamdulillah. Masya Allah cantik banget. Alhamdulillah. Dibilang Selamat cantik datang, sama Bu yang Dokter. cantik ya Bu. Kita juga ada kedatangan dua kesayangan kita nih di sini, ada Qoriah dan Sari Tilawah, Evi dan Aida. Waalaikumsalam. Ini nih sosok-sosok yang mungkin sedang jatuh cinta. Kita bahas ya Evi, Aida, silahkan. Masya Allah, ngobrolin jatuh cinta nih Ibu langsung sumringah nih gitu kan. Jatuh cinta itu biasa ya Bu ya, normal, sesuatu yang sunatullah, sesuatu yang bersifat keniscayaan, asal ke lawan jenis ya, karena itu yang normal. Hanya saja mungkin waktunya dan momennya yang berbeda. Sebetulnya bagaimana sih Umi Al-Quran mengabarkan tentang perasaan yang namanya jatuh cinta ini? Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insan 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di seluruh penjuru tanah air tercinta. Salam jumpa kembali dengan kami di studio TVRI. Seperti keadaan kami, semoga pemirsa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan juga alhamdulillah, terima kasih ibu-ibu telah datang jauh-jauh dari Bogor untuk ngaji di TVRI. Mudah-mudahan tema-tema yang kita sajikan pada pagi hari ini adalah tentang kita, tentang keluarga, tentang anak-anak kita. Insya Allah bisa memperbaiki kehidupan keluarga kita. Amin. Menuju rumah tangga yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Baik Ibu sekalian, tadi Teh Widi mengawali diskusi kita dan kajian kita dan tentang bagaimana Al-Quran menjabarkan tentang apa yang dikatakan cinta, yang dalam bahasa Al-Quran al-hub. Mudah-mudahan dengan pemahaman kita melalui pesan Allah dalam Al-Quran, kita tidak salah memaknai cinta. Dan cinta yang akan menyelamatkan kita dari dunia sampai surga. Silahkan Evi dan Aida dibaca dulu untuk kajian yang pertama di surah Ali Imran ya, beserta sari tilawahnya. Aida. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Surahallahul Azim. Baik, Ibu sekalian dan pemirsa yang dirahmati Allah, melalui kalam Allah yang dibacakan oleh anak-anak kita tadi jelas bahwa cinta itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang kita katakan fitrah. Tanpa cinta manusia tidak berkembang biak di dunia ini. Nah, hanya saja ketika cinta itu diletakkan pada porsi yang benar, maka cinta akan membawa kebaikan, keselamatan, dan kebahagiaan bagi manusia. Akan tetapi ketika cinta itu diarahkan kepada nilai-nilai yang kotor, diletakkan pada porsi yang salah, maka cinta akan membawa madarat. Cinta akan membawa malapetaka bagi manusia. Karena itu tidak ada yang salah dengan cinta, tetapi apabila banyak kasus-kasus yang terjadi yang mengatasnamakan cinta itu karena manusianya. Melalui kalam Allah ini kita dipesankan bahwa cinta yang hadir itu tidak boleh buta, Bu. Ya, namanya apa-apa kalau buta itu bahaya, Bu. Ibu jalan buta, ya Bu, ujung-ujungnya ibu kejedot, benjol, ya Bu. Nah, jadi cinta pun nggak boleh buta. Makanya ada istilah cinta itu pakai logika. Bu, masuk akal apa enggak? Yang kedua, cinta itu juga jangan sampai menimbulkan syahwat yang meletup-letup. Karena waspada. Ya, innan nafsa la ammaratum bisu. Apabila mengatasnamakan syahwat yang diakumulasikan dengan atas nama cinta, maka cinta ini akan menjadi cinta yang tanpa kontrol, cinta yang tanpa kendali. Tidak usah kita bicara dulu dengan cinta pada lawan jenis nih, Bu, ya. Jadi yang pertama tadi hubus syahwat itu minan nisa, ya, karena perempuan memang daya pikat pada cinta itu tinggi, Bu. Bahkan perempuan itu dicintai itu sangat tinggi karena tadi ada pandangan yang begitu sangat memikat dan menarik dari perempuan. Nanti kita lanjutkan. Masya Allah. Kita lanjut nanti ya Bu ya. Pemirsa jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Serambi Islami.
Baik pemirsa, masih bersama kami di Serambi Islami, masih membahas tema ketika anak kita jatuh cinta. Silakan Umi. Ya, yang dimaksud al-hub syahwat, ya cinta yang dengan syahwat. Tidak usah bicara tentang lawan jenis itu Bu ya. Bahkan ketika mencintai lawan jenis itu ya kita harus meletakkannya pada porsinya. Ya, misalnya ada seorang ibu mencintai anak, ya, itu ada kadarnya Ibu. Ada aturannya, ada koridor yang mesti kita pegang. Ketika kita cintanya buta pada anak, maka kita tidak tahu sebenarnya yang kita berikan pada anak itu adalah cinta yang baik atau sebuah keburukan, malah menjerumuskan. Ya. Fasilitas kemewahan, ya kemudian kebebasan tanpa kontrol dengan mengatasnamakan cinta, itu sebenarnya cinta yang menjerumuskan. Pun kebalikannya, seorang suami mencintai istrinya, tapi dia lupa bahwa cinta pada istrinya itu bukan cinta yang menyelamatkan, tetapi cinta malah yang semakin membuat istri terjerumus kepada dosa dan perbuatan maksiat. Pun sebaliknya, misal ketika istri ditegur atau dikritik oleh orang, bisa jadi ada suami yang nggak mau terima karena baginya istrinya itu adalah sangat sempurna, kan gitu. Jadi tidak bisa kita manusia itu seperti itu, bahwa orang-orang yang mencintai itu adalah bukan hanya sebuah apresiasi, bahkan kritikan itu pun tanda cinta, Bu. Ya, kita tidak akan memberikan satu nasihat pada orang-orang tanpa alasan. Alasan paling kuat sebuah nasihat itu adalah karena cinta, Bu. Ya. Yang kedua, kita mencintai seseorang itu bukan membenarkan apa yang dilakukan. Itu namanya bukan cinta yang rasional. Orang yang mencintai seseorang itu adalah siap menerima kekurangan dan kelebihan dan bukan pembenaran yang mutlak. Ya, tetapi cinta yang menyelamatkan itu adalah yang mampu menjadi pembimbing, yang mampu selalu memberikan rambu-rambu bagi orang yang dicintainya untuk selalu berada di jalan yang benar. Dan ingat, syahwat itu hati-hati ya Bu. Ketika kita bicara di dalamnya adalah syahwat, maka waspada, di sana terselubung ya godaan, nafsu, dan tentu yang paling besar adalah syahwat yang tanpa kontrol tadi. Ini insight di awal yang luar biasa ya tentang kabar Al-Quran tentang cinta. Kita beralih ke Mbak Ivi. Mbak Ivi, kita dulu pernah remaja ya. Oh, mungkin ini adik-adik kita juga nih udah remaja atau menjelang dewasa. Ini kan masa-masa yang penuh tantangan, masa yang penuh kejutan, penuh ketidakpastian, termasuk jatuh cinta itu adalah suatu proses biologis yang universal. Masalahnya nih banyak orang tua yang nggak paham situasi anak yang seharusnya cinta ini dapat membawa ke arah positif gitu ya, membawa ke arah yang lebih konstruktif, ini malah sebaliknya negatif. Jadi susah makan, nggak bisa konsentrasi, nggak bisa fokus, pendiam, bahkan banyak yang ngelawan orang tua. Bagaimana menurut Mbak Ivi? Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Kakak, Umi. Iya, jadi seperti kita ketahui bersama ya, bahwa secara biologis itu kan yang namanya masa pubertas atau balik itu biasanya dimulai dari usia remaja 12 tahun dan 13 tahun. Biasanya 12 tahun ini di remaja putri, 13 tahun di remaja putra. Betul. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa tanda-tandanya remaja ini sudah mulai mengenal pubertas atau balik ditandai dengan kalau perempuan itu datangnya haid. Tapi kalau pria itu mimpi basah gitu ya. Nah, kalau misalkan putra-putri kita tiba-tiba nih punya rasa cinta terhadap lawan jenisnya, jangan pernah disalahkan. Jangan pernah kita langsung, jangan gak boleh segala macam kayak gitu. Tapi kita sebagai orang tua harus memberikan pengertian yang baik kepada anak-anak kita. Seperti yang tadi Umi sampaikan ya, cinta itu adalah fitrah, cinta adalah anugerah, dan cinta itu tidak salah. Yang salah itu perilakunya sebenarnya. Jadi yang harus kita arahkan adalah perilaku anak-anak kita gitu kan. Dan kita juga sebagai orang tua yang baik memang harus mengajak anak-anak kita ini, putra-putri kita menjadi sahabat yang baik. Komunikasi dua arah yang baik, seperti itu. Nanti kita berbincang sedikit tentang komunikasi ya. Karena nggak sedikit nih, tadinya mau jadi bestie malah jadi musuhan. Iya benar banget. Kalau tadi Umi mengatakan cinta di luar tali pernikahan itu adalah cinta yang tidak halal, pertanyaannya lalu mengapa Allah menyematkan rasa yang menggebu-gebu itu gitu ya. Oke, baiklah, ini mungkin ujian. Satu perasaan yang harus kita sikapi gitu ya. Jadi orang tua juga nggak boleh stres, nggak boleh gundah gulana. Tapi pertanyaannya bagaimana cara menyikapi cinta yang tidak halal ini? Ya baik, ada cinta yang tidak halal ya Bu.
yang halal seperti apa, yang tidak halal seperti apa. Ya, yang halal ya yang meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena satu perasaan Ibu tidak bisa dia dibiarkan mengalir begitu saja. Sama seperti ketika kita marah, Bu. Ada marah yang dibenarkan, ada marah yang tidak dibolehkan. Bahasanya kalau kita asosiasikan seperti marah nih, Ibu kalau tidak mampu mengendalikan marah itu gimana Bu caranya, solusinya? Hampir mirip-mirip nih. Bagaimana ketika kita mengendalikan sebuah rasa yang kita tahu bahwa rasa itu tidak halal? Apa Bu tipsnya? Yang pertama, berlindung kepada yang menguasai diri kita. Berlindung terhadap zat yang memang menguasai jiwa kita. Saya bawakan dulu kisah nih Bu, tentang bagaimana kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Ibu tahu bagaimana ibu angkatnya begitu terpikat kepada Nabi Allah Yusuf, Ibu. Ya, padahal usia berbeda jauh, tapi cinta tak kenal usia, kan kayak gitu ya, Bu ya. Iya. Tetapi jangan dikatakan, ya, yang dikatakan sosok ibu yang ibu angkatnya ini yang Zulaikha, disebutkan ya? dalam bagian tafsir itu nama beliau adalah Zulaikha. Itu cantiknya luar biasa, Bu. Mohon maaf, jangan dikatakan hanya beliau yang jatuh cinta. Nabi Yusuf pun normal, Bu. Iya, terpikat. Iya, hamma bihi wa hamma biha. Iya, dia tertarik, aku pun tertarik. Tapi Nabi Yusuf apa? Marra'a burhana rabbi. Di dalam jiwa Nabi Yusuf itu ada petunjuk bagaimana harus menyalurkan perasaan itu kepadanya. Berbeda dengan si perempuan ini. Jadi contoh dan duplikatnya itu, Bu, bertaut antara dua cinta itu kan terjadi juga pada manusia sekarang. Betul, Iya. betul. Yang sudah punya pasangan pun begitu kan, bisa aja jatuh cinta lagi pada di luar pasangannya. Apalagi yang belum punya pasangan seperti Aida dan Evi misalnya ya. Ibu-ibu pun bisa jatuh cinta. Maka kendali yang pertama adalah bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa terjaga dari perasaan syahwat ini, cinta ini yang tidak pada porsinya. Kemudian yang kedua, ketika kita ingin bukan melarikan diri, Ibu, tundukkan pandangan. Karena selama pandangan kita masih liar ya, maka saat itu pula syahwat sulit dikendalikan, Bu. Makanya Allah katakan salah satu sterilisasinya di dalam surah An-Nur itu adalah ya baik laki-laki, bukan hanya perempuan, Bu. Baik laki-laki atau bukan hanya laki-laki, perempuan pun sekarang berani, Bu. Ya, berani mengumbar pandangannya liar kemana saja. Jadi pada saat itulah pandangan menebar kemana-mana, hati tidak bisa dikontrol, maka jatuhlah kita kepada lembah dosa. Walaupun secara fisik tidak bertemu dengan yang dicintai, datang kemudian apa yang dikatakan khayal. Ya, apa yang dikatakan tentang gambaran-gambaran maksiat. Terlebih skala sekarang ini medianya ada, Bu, nggak ketemu orangnya, bisa buka akunnya. Di akunnya tuh banyak, Bu, ya, tampilan-tampilannya. Banyak sasaran untuk menempuh jalan menuju kepada perbuatan yang dosa. Karena itu puncaknya adalah yang berikutnya adalah Ibu sekalian. Nah, bagaimana kita mampu mengendalikan diri, yaitu dengan berbanyaknya muraqabatullah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir adalah sibukkan diri dengan aktivitas yang lebih bermanfaat, Bu. Ya, karena orang yang fokus hanya kepada perkara yang sebetulnya syahwat, dia akan tetap berada di situ, Bu. Tapi syahwat ketika dia diikat, Ibu, ya, dikekang ya kayak kuda, Bu. Ada tali kendalinya itu. Ya, dia nggak bisa lari semaunya. Ya, luar biasa. Mbak Ivi, anak yang lagi jatuh cinta nih, dia kan hakikatnya membutuhkan arahan dari orang dewasa ya. Iya, betul. Dalam hal ini orang tualah yang paling dekat. Tapi tidak sedikit orang tua yang belum paham masalah pola komunikasi yang harusnya dua arah, cenderung ceramah. Yang ada anak malah tertutup, ogah untuk sharing gitu kan. Ini bahkan akan lebih sulit untuk bisa menganalisa bagaimana sih kondisi anak yang sedang jatuh cinta ini. Menurut Mbak Ivi bagaimana? Betul sekali, Kak. Jadi seperti yang kita ketahui bersama juga ya, Kak, bahwa kita ini sebagai orang tua harus bersikap bijak. Dan tadi seperti yang dikatakan Kakak juga benar banget, kalau komunikasinya ini tidak baik maka akan terjadi miskomunikasi. Nah, di dalam Al-Quran juga kan sudah diketahui bersama bahwa dalam berkomunikasi ini kita harus berbicara dengan baik, berbicara dengan benar, dengan lembut, yang bisa membekas di hati. Membekas di hatinya itu yang benar-benar yang berkesan, oh
nasihat orang tua kita ini bagus. Jadi benar-benar kita tuh bisa memberikan pengarahan gitu ya kepada anak-anak kita. Jangan pernah menghakimi sedikit pun, apalagi membentaknya gitu. Jadi rangkulah mereka, ajak diskusi, ajak ngobrol baik-baik, jadikan seperti sahabat gitu ya. Kalau sahabat kan kita suka curhat-curhatan gitu ya. Nyaman. Nah, jadikan anak-anak kita juga sebagai sahabat yang baik untuk kita, buat nyaman untuk mereka. Dan yang terpenting lagi nih kalau dalam ilmu public speaking ya, komunikasi itu sangat penting, terutama di komunikasi efektif. Nah, saya juga berprinsip ke komunikasi efektif ini diantaranya adalah kita harus respect, menghargai atau menghormati saat anak kita sedang berbicara. Jadi dengarkan dulu saat kita mendengarkan anak-anak, jangan langsung di-cut gitu. Dengerin aja dulu mereka mau curhat apa. Biar kita tahu perasaannya gitu kan, gali terus gitu. Kemudian yang kedua, empati. Kita sebagai orang tua harus memiliki sikap peduli kepada anak kita. Jangan cuek gitu ya. Dan kalau lagi ngobrol, orang tuanya juga harus fokus sama anak gitu. Jangan sambil main HP atau misalkan cuek banget gitu ya kayak. Terus yang ketiga, kita juga harus audible gitu ya. Jadi kayak dapat didengar gitu ya, dapat didengar baik. Jadi bahasa-bahasa yang anak kita utarakan kepada kita tuh benar-benar kita dengerin kayak gitu. Pokoknya jangan pernah nyuekin anak. Yang selanjutnya adalah clarity, kejelasan suara. Nah itu juga penting biar nggak terjadi miskomunikasi. A, I, U, E, O-nya juga harus jelas gitu ya. Jadi nggak hanya cara ngomongnya sebetulnya baik ya. Benar. Tapi karena maksudnya baik karena cara penyampaiannya salah, diterimanya salah. Dan satu lagi yang terpenting, kita sebagai orang tua juga harus humble gitu ya, harus rendah hati, jangan pernah merasa kita udah lebih tahu dan anak-anak lebih pengalaman. Oh mama dulu nggak kayak gitu deh, oh nggak boleh kayak gitu. Aduh saya soalnya ibu-ibu masih punya 2 anak, ini yang jadi PR banget, jadi ini tema luar biasa penting. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Serambi Islami. Baik pemirsa, terima kasih masih setia bersama kami di Serambi Islami, masih membahas tema ketika anak kita jatuh cinta. Umi, tadi kita berbincang pola komunikasi dengan Mbak Ivi. Nah sekarang pendekatannya nih orang tua nih, kan beda-beda nih gaya parenting orang tua ya Bu ya. Kalau anak ini dilarang, biasanya main belakang, istilahnya backstreet. Kalau misalnya dilosin, banyak yang seperti kuda keluar dari kekangnya. Jadi yang paling moderat itu seperti apa Umi? Iya, baik Ibu sekalian dan pemirsa yang dirahmati Allah. Nasihat agama pada setiap sentra kehidupan itu memiliki jalur dan koridor yang udah baku Ibu. Bahwa pendidikan itu menjadi modal utama dalam segmen apapun. Dan dalam setiap problem apapun yang dihadapi oleh anak-anak kita dalam setiap tahapan. Nah, Islam sebagai agama yang syamil itu udah punya poin sendiri tentang bagaimana mengelola rasa cinta itu. Yang pertama di sana dalam tarbiyatul aulad fil Islam ada kita kenal pendidikan seks ya. Bahwa cinta itu bagiannya ada di sana Ibu. Ya ketika anak kita yang laki-laki mencintai anak orang yang perempuan Ibu. Bahkan ini bukan hanya dalam kaliber ketika mereka dewasa. Ada Bu, masih dalam tingkatan anak-anak, bahasanya ingusan kan kayak gitu Bu. Nah itu mesti diapresiasi Bu, artinya anak kita, cucu Ibu tuh normal. Karena cintanya melawan jenis Bu. Ya? Dan ini perlu disyukuri. Nah, akan tetapi dalam level pendidikannya itu adab ya menjadi tolak ukur yang utama. Jangan disalahkan betul, karena ketika disalahkan sama artinya ini bukan sesuatu yang biasa, bukan sesuatu yang lazim. Maka modal utama bagi orang tua adalah tanamkan pendidikan dan pengawasan pada anak untuk mampu bertanggung jawab atas sikap dan perbuatan. Contoh nih Bu, ada adab di dalam agama di mana seorang anak jangankan untuk masuk ke kamar saudaranya, untuk masuk ke kamar orang tuanya mesti minta izin pada orang tua di 3 waktu. Ya, yang pertama waktu pagi, yang kedua ba'da zuhur, yang ketiga menjelang waktu tidur ba'da isya itu. Untuk apa? Supaya anak-anak bisa mengetahui ada hal-hal yang pun dari orang tuanya yang rahasia ada.
ya, dalam segi apa kehidupan mereka bersama. Walaupun terkadang kita melihat bahwa tidak ada batas antara orang tua dan anak. Dalam agama itu adab mesti ada. Betul. Ya. Yang kedua, mesti kita ajarkan anak kita ini tentang adab bagaimana bergaul dengan lawan jenis. Ya, kalau itu tidak ditanamkan dari kecil, nah maka ini akan sulit buat kita untuk memberikan kesadaran mereka. Apa yang dikatakan jatuh cinta itu sejuta rasa. Ya, betul kan? Jadi rasanya enak aja kan kayak gitu. Nikmat aja hingga tidak ada pekerjaan lain selain menghayalkan orang yang dicintai. Begitu kuatnya daya pikat cinta. Apalagi ditambah dengan kisah 1001 malam, di sana ada Kais dan Laila. Ya kan? Ibu pasti kenal semua kalau kisah Kais dan Laila. Seorang pemuda miskin yang jatuh cinta kepada gadis bernama Laila. Laila itu adalah anak seorang pejabat yang begitu banyak kumbang-kumbang mendekatinya. Tapi Kais hasrat dan keinginannya tidak bersesuaian dengan realitas yang ada. Ini Kais bukan nggak dibimbing sama orang tuanya karena nggak diceritain di kisah itu. Iya kan? Tapi Kais adalah pemuda yang melarikan cintanya itu, menurut saya dari analisa kita itu, kisah itu masih positif, Bu. Ya, karena dia melarikan cintanya itu akhirnya apa, lari ke bukit. Ya. Dia teriaki Laila di sana, ya. Ya. Maka yang gila ini ya, cintanya atau Kaisnya gitu. Itu makanya cinta yang tak sampai. Maka muncullah kisah lagu Laila Majnun. Ya lagi ya Bu ya. Nah itu kalau pakai Majnun itu berarti nggak rasional kan. Nah maka bimbinglah anak-anak kita ya agar bisa ya menghargai bahwa ada aturan. Itu makanya pergaulan dengan saudara pun dilihat. Kalau dengan kakaknya yang perempuan saja ada batasannya, bagaimana dengan perempuan lain? Nah pun demikian dengan anak perempuan dengan ayahnya. Maka adab-adab tuh mesti dimulai dari rumah kita. Iya, karena kita sering melihat potret di sekeliling kita, keluarga yang notabene muslim ya Bu ya, tapi pola pikirnya begitu liberal gitu ya. Orang tua yang membiarkan anak-anaknya bebas berpacaran. Bahkan datang tuh pacarnya itu ke rumah, "Tante, assalamualaikum, mau jemput anak tante kemana? Mau ngedet tante," gitu ya. Padahal sesuatu yang sudah diperintahkan Allah, apapun itu larangan, itu untuk kebaikan ya Bu ya, pasti akan ada maslahat di sana, tapi banyak dilanggar. Nah, sementara anak remaja ini kan anak yang belum memiliki kematangan, mempertimbangkan faktor resiko, ya, di mana orang tua pun tabu membahas masalah sex education itu. Bagaimana menurut Mbak Ivi? Iya benar banget Kak. Jadi kita tuh benar-benar jadi orang tua beban banget ya untuk mendidik anak-anak kita, apalagi punya anak gadis gitu ya. Yes, kita juga harus tahu batasan-batasan mana gitu ya pergaulan anak ini. Seperti yang tadi saya katakan di awal, cinta itu tidak salah karena cinta itu adalah fitrah. Tetapi kita harus memperbaiki perilaku. Jadi perilakunya nih yang harus kita perbaiki, kita arahkan gitu kan. Dan kita juga harus tanya resiko-resiko apa yang akan terjadi nanti kalau seumpamanya jatuh cinta kepada lawan jenis. Karena dengan anak zaman now gitu ya, misalkan udah mulai suka-sukaan, mulai dari chattingan, kemudian juga video callan, habis itu lanjut ke jalan bareng misalnya gitu ya. Nah itu kan bahaya banget. Nah disitulah kita sebagai orang tua benar-benar mesti waspada banget kalau misalkan kita tahu anak kita sedang jatuh cinta. Jadi benar-benar kita harus bisa mengarahkan nih, jangan sampai nanti resikonya itu besar banget gitu. Penyesalan di lebih ujungnya, baik Mbak Ivi, mencegah daripada mengobati gitu Kak. Jadi dari sekarang aja Ibu keras sama anak masalah urusan ini. Ini satu lagi ya yang menarik nih Umi, jika seseorang bisa mencintai orang lain, manusia lain sedalam itu, seintens itu, serindu itu, sedahsyat itu, apakah ini memang hikmah ketika Allah menyematkan rasa suka, kita bisa memimpikan seseorang yang belum tentu juga jodoh kita gitu loh Umi, kita bisikan namanya dalam setiap doa. Selayak itukah dia mendapatkan keistimewaan itu, padahal ada sosok di dunia ini yang begitu mencintai kita, menyayangi kita, cintanya nggak mungkin mengecewakan baginda Muhammad SAW. Bisa dialihkan ke sana kan Umi ya? Iya, tapi dalam segmentasi cinta yang seperti ini memang sangat sulit ya. Karena ketika kita bicara yang hakikat tertinggi adalah kan ada pesan dari Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Itu ini bicara tentang bahwa ini pembicaraan tentang Rasul. Kalau kamu memang ya mencintai Allah, maka ikuti aku, kata Nabi kan gitu. Maka kita mengikuti Nabi itu karena kita diperintahkan untuk mencintai Allah.
Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah sosok yang dilahirkan untuk kita sebagai cerminan cara kita untuk sampai kepada cinta kepada Allah. Maka diperjelas nih, ada ayatnya nih Pi ya, yang tidak boleh lebih mencintai apapun melebihi cinta kepada Allah dan Rasul. Nah jadi ini tolak ukurnya. Jadi ketika ada manusia misalnya mencintai seseorang ini, ya itu mah namanya normal Bu, ketika orang mengagungkan yang dicintai. Jujur ibu sekalian, dalam hati dulu ketika saya remaja saya berpikir betapa teman-teman itu bahagia sekali ya karena bisa menikah dengan yang mereka cintai. Ibu jangan dulu salah tafsir sama saya bahwa saya tidak mencintai suami saya, bukan gitu Bu. Karena saya punya prinsip saya lebih baik mencintai orang yang menikahi saya gitu loh. Iya, daripada mencintai yang belum jelas gitu. Itu kan energi gitu ya. Dan ternyata begitu Bu, Allah hadirkan di sana itu kecintaan. Jadi begitu sulitnya orang-orang yang punya masa lalu untuk menikahi orang-orang yang hadir dalam hidupnya ketika menikah. Karena gambaran orang-orang masa lalu itu bisa muncul Bu ketika hormon apa itu endorfin ya? Endorfin itu hilang. Tapi di luar sana ama yang lama muncul lagi kan gitu. Tapi orang-orang yang tidak punya kisah cinta-cinta masa lalu tetap fokus pada yang Allah hadirkan sekarang. Betul. Itu nikmatnya tuh begitu. Maka mengapa Islam tidak mengenal pacaran? Jangan membuat catatan cinta hitam. Karena itu akan membuat goresan pada lu ngapa ketawain dah. Ya itu. Vi, udah ketemu belum ayatnya Vi? Ya, silakan dibaca. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب صدق الله العظيم. Dan di antara manusia ada yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan, yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka akan menyesal. Sadaqallahul. Nanti kita akan simak bagaimanakah penjelasan dari ayat yang baru saja dibacakan. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Serambi Islami. Terima kasih pemirsa untuk tidak memindahkan channel Anda, karena kita masih di Serambi Islami. Kita lanjutkan ya Bu ya. Umi, bagaimana penjelasannya Umi?
Kuncinya memiliki rasa cinta tidak boleh memiliki tandingan melebihi cinta kita pada Allah. Ya, karena ujung-ujungnya orang patah hati itu pasti nangis lari ke Allah kan gitu Bu ya. Ya dulu lupa kan gitu ya. Engkaulah segalanya. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Itu kan begitu frustasi Bu. Ya Allah, kalau malaikat bisa ngomong lebay. Gitu ya. Kemudian akhirnya manusia itu terpuruk gitu ya. Padahal orang-orang yang beriman itu mereka tahu dalam batasan mana mereka punya kontrol tentang cinta. Kan ada ini ya Bu ya, peringatan dari kita tuh. Kalau mencintai seseorang itu ya Bu, biasa-biasa saja kan gitu. Pun kebalikannya, membenci pun jangan terlalu kan gitu. Karena bisa kebalikannya Bu. Yang dicinta bisa jadi benci, ya kan? Nah, makanya kan ada tuh Bu lagunya. Kau merubah cintaku jadi benci. Itu lagu siapa tuh Bu? Ya Bu, nah ini paling paham tuh kalau lagu-lagu cinta itu kan. Nah dari situ pelajaran berharga buat kita ibu sekalian bahwa Allah lah sang pemilik cinta. Maka cinta yang paling indah adalah cinta yang disandarkan pada Allah. Karenanya pada saat misalnya kita kehilangan cinta atau cinta kita sedang mengalami krisis ya udah minta pada Allah Subhanahu wa taala karena Allah tuh yang menggenggam hati pada sang pemiliknya. Nah, dari situlah bukan perkara yang sulit ketika Allah Subhanahu wa taala untuk menggerakkan hati sang pemilik yang saling mencintai itu untuk merapatkan kembali cinta mereka. Makanya pada hakikat yang paling besar, ikatan cinta itu berada di mana? Ya, berada dalam ikatan yang kokoh, yang kuat, yaitu di dalam mana? Pernikahan. Karena kalau sudah terikat dalam pernikahan, dalam sebuah akad, maka semuanya harus punya komitmen. Di sana ada tanggung jawab. Bahkan pertanggungjawabannya itu sampai kepada pemilik diri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan melahirkan satu kenikmatan, bisa juga satu kesengsaraan. Balasannya surga dan neraka, Bu. Jangan main-main ya dari perjalanan sebuah kehidupan cinta ini. Insya Allah mudah-mudahan ya kita bisa terbimbing ya dengan ayat ini. Masya Allah. Kita sudah masuk ke segmen ruang curhat nih Bu. Ruang curhat. Kita simak dulu ya pertanyaan video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resti dari MT Samara Bogor. Mau bertanya Bunda, pada usia berapa seorang anak memiliki rasa cinta pada lawan jenis? Dan bagaimana kita menghadapi situasi ini pada setiap tahapannya. Demikian Bunda, mohon pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak Bu Dokter nih. Mbak Ivi, kira-kira tadi ya mungkin diawali dari akhir balik ya, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Mbak Ivi. Iya betul sekali. Jadi tadi pertanyaannya usia berapa sih anak jatuh cinta gitu ya. Biasanya memang yang seperti tadi saya sampaikan di awal bahwa masa pubertas atau baliknya seorang remaja putri atau putra itu di kisaran usia 12-13 tahun gitu ya. Perempuan itu 12 tahun, laki-laki 13 tahun. Nah biasanya mereka kalau misalkan sudah ada tanda-tanda rasa cinta, mulai suka sama lawan jenisnya, normal sih gitu ya, nggak boleh disalahin gitu kan. Mulai dandan gitu kan, mulai yang apa sih gelisah, terus udah gitu juga selalu kayak mikirin terus kayak gitu ya. Tapi lagi-lagi kita nih sebagai orang tua tetap harus mengarahkan anak ke perilaku yang baik. Kayak misalkan nonton konten yang berkualitas gitu ya. Jadi kita harus mengalihkan itu gitu kan. Kayak misalkan juga anak-anak kita punya kegiatan hobi apa. Nah, kita arahkan juga kegiatan positif seperti itu kayak gitu. Jadi ini saya setuju nih, jangan menghindari cuma, ya. Betul, bukan cuma melarang tapi harus ada media untuk mengalihkan fokus betul kegiatan banget. positif, hobi, minat dan bakat. Iya, jadi betul orang sekali. tuanya banyak ya. Oke, masih di segmen ruang curhat. Curhat dong. Pasti ibu-ibu ada yang mau bertanya nih. Ada yang mau bertanya? Oke, siapa? Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Ibu Ningsih dari Majelis Taklim Rodatul Janah Taman Pagelaran Ciamas Bogor. Mau nanya Umi, umur anak menjalin hubungan dengan lain jenis sebaiknya dilakukan pada usia berapa? Mohon penjelasannya sesuai dengan syariat Islam. Oke. Berikan.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya pengalaman Abang sama Cecil dulu waktu jatuh cinta gimana sih Umi? Itu dalam syariat Islam ukuran balik itu bukan jadi tolak ukur jatuh cinta, Bu. Ukuran balik itu anak perempuan haid, laki-laki bermimpi bukan untuk tolak ukur mereka jatuh cinta, tapi tolak ukur mereka melakukan hukum syariat. Iya kan? Maka dari situ hukum hitobnya menjadi wajib. Nah, tetapi ketika kita melihat gejala yang terjadi, artinya apa? Pertumbuhan fisik bersamaan dengan saling ada daya tarik dan daya pikat di sana. Maka boleh kita jadikan rujukan pula dalam apa ya, hukum percintaan. Nah, kalau udah balik nih waspada nih gitu kan ya anak-anak. Padahal ada, Bu, fase itu juga tidak begitu menjadi satu hal yang kritis pada setiap anak ya, Bu Dokter. Iya, tergantung beda-beda. Nyaris saya pribadi tidak merasakan itu di usia itu, Bu. Ya karena tadi itu kita gimana fokusnya ada di mana gitu. Betul. Cuma kalau dikatakan ada rasa ya ada, itu namanya manusia normal gitu kan. Nah, kemudian pantasnya di mana? Ya pantasnya ketika mereka sudah siap untuk menikah. Betul. Gitu kan. Kalau diri Taaruf sih ya. dari segi kepantasan Iya. gitu kan. Namun ketika cinta itu hadir, manakala mereka belum punya kesiapan nikah, kan ada tuh resepnya dari Nabi. Ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatajawwaz. Ya, fa illam yastati' fa bisawm. Ya kata anak muda, emang iya puasa bisa ngilangin kayak gitu? Betul, Ibu. Ya. Buktinya nih ibu-ibu kalau puasa dingin sama suami. Itu yang udah halal loh, Bu. Ya kan gitu. Itu latihan. Fa innahu wija, karena puasa itu dapat mengontrol hawa nafsu. Bagaimana kalau pemudanya itu ya, kalau puasa ini bahasa kita orang tua ya Bu, emang anak-anak dibahasakan begitu kena gitu. Ya itu tadi kata Bu Dokter ya aktivitas bisa itu ya. Yang kedua tadi kita memberikan pemahaman bahwa di usia ini, usia kamu produktif untuk fokus belajar. Ya apabila kamu biarkan kesempatan ini, maka kamu akan menyesal. Ya itu jadi perbandingan Bu. Pengalaman yang ada pada kita, yang pernah kita alami, kemudian kesuksesan yang pernah diraih pada sisi lain oleh figur ayahnya misalnya. Ayahmu dulu pekerja keras ya. Terus ibu bisa juga story ibu dengan bapaknya itu bisa disampaikan loh. Ya. Sebagai nilai-nilai kebaikan untuk anak ya. Jadi jangan yang gelapnya, yang terangnya Bu. Ya. Jangan yang backstreetnya diceritain, jangan itu mah anak nggak perlu tahu, jadi rahasia ibu aja sama bapak. Jangan sampai menginspirasi ya. Ya. Yang baiknya aja lah Bu. Ya jadi dari situ anak-anak kan teladan paling dekat ya anak dengan orang tua ya Bu. Betul. Ya sebelum tetangga dan yang lainnya. Maka ini bisa jadi bagian kecil meskipun mungkin mereka tidak selalu menjadikan orang tua rujukannya. Gitu. Terima kasih Umi. Masih di segmen Ruang Curhat. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajah Eti Sofiati. Iya. Saya dari Majelis Taklim Rodatul Janah, Ciamas, Bogor. Baik. Izin bertanya Umi. Iya, silahkan. Ya, udah saya izinin Bu. Bagaimana Umi kalau kita melihat ciri-ciri seorang anak itu yang sudah matang dan dewasa untuk dia bisa jatuh cinta gitu Umi? Oke. Iya. Ya. Mungkin itu Umi. Ya. Mohon penjelasan Umi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Silakan. Bu Dokter dilibatkan. Ini istrinya Ibu dokter. Silakan. Mbak Ivi. Apa tadi pertanyaannya? Iya, jadi ciri-cirinya kalau dewasa jatuh cinta tuh kayak gimana? Gitu ya Bu ya? Seperti itu Umi ya? Waduh, ciri-ciri orang jatuh cinta gitu ya. Beda-beda sih ya? Berjuta-juta rasanya. Ya pasti pernah. Cinta di usia dewasa. Cinta di usia itu dewasa.
lebih aman Lebih aman. dibanding Lebih Yang aman, penting, betul. iya. Karena sudah mengetahui faktor resiko ya. Betul sekali. Tapi seperti yang tadi Umi sampaikan bahwa pada saat kita sudah siap untuk melakukan hubungan gitu ya, dan itu juga kita mesti sudah siap dalam jenjang pernikahan agar terhindar dari perbuatan zina seperti itu sih. Jadi walaupun kita sudah dewasa, kemudian juga kita punya seseorang yang kita sukai, kalau bisa ya harus bisa mengendalikan diri ya Umi ya biar terhindar dari zina, yaitu dengan cara apa? Dengan cara mengontrol diri gitu kan, mengontrol perilaku kita, jangan sampai berpegangan tangan. Aduh, gitu ya. Kalau udah pegangan tangan, pasti lanjutnya kemana tuh? Oh, yuk kemana yuk? Nonton bareng gitu ya. Aduh, Karena kalau bahaya. bisa berduaan pasti ada orang yang ketiga Iya. kan. Itu Syaitonirrajim. Betul banget. Umi suka senyum-senyum deh kalau bahasannya masalah cinta, Mi. Tambahin dong, Mi. Ya. Jadi ketika tahapan ini sampai di usia dewasa, apalagi yang mau ditunggu nikah kan? Iya. Nah, nikah di situ. Cuma jangan sampai ketika kita melihat ini sebagai fenomena seorang anak karena memang harus sampai dalam kehidupan berumah tangga sehingga menafikan rasa cintanya, itu juga nggak baik, Ibu ya. Artinya apa? Dalam fase ini justru inilah fase yang diharapkan setiap orang tua kan gitu. Mapan udah, dewasa udah ya. Kemudian dia jatuh cinta, pasti orang tuanya jawabnya silakan kan kayak Iya. gitu. Cuma di fase ini biasanya anak-anak justru malah sering bertentangan dengan orang tuanya. Dalam perkara yang berbeda, bukan apa? Karena biasanya orang tuanya punya pilihan lain. Nah, Iya. itu nggak boleh ya, Mi ya? Biasanya ketika anak tidak mabuk cinta, orang tua tuh biasanya punya kandidat. Karena betul, anak betul, yang betul. begini nih bisa gampang dialihkan. Lain yang cintanya udah mentok kan gitu. Iya, Ini benar persoalan banget. lagi. Jadi pada betul, sisi ini juga ya orang tua mesti bijaksana ya, bukan berarti Iya. anak-anak yang tidak bucin, anak-anak yang tidak bucin bahwa mereka pun punya hak Ibu untuk menentukan pilihan hatinya dan jangan betul. sampai kita menggerus semua itu dengan alasan pokoknya ini pilihan mama, ini mantu ideal, mantu ideal, apakah dia istri ideal? Nah itu jadi kita tetap harus musyawarah untuk itu ya. Takutnya diprotes sama anak, ini kan hak asasi, mah. Iya. Tapi juga mesti diingetin lagi ya Umi ya, karena ada 4 perkara di dalam Islam kan Umi. Itu Iya, nanti betul. tuh pilih apa kriteria jodoh. Kriteria jodoh. Nanti akan ada bahasannya. Iya, Mudah-mudahan benar sudah bisa menjawab pertanyaan ya, Bunda ya. Masih di segmen Ruang Curhat. Oke, ada lagi mau bertanya? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Is Herlina dari Majelis Taklim Raudatul Jannah, Taman Pagelaran Ciamas Bogor. Umi, saya mau bertanya, mengapa di zaman sekarang ini anak-anak sulit sekali dijodohkan oleh orang tua? Alasannya tidak cinta, tapi berbeda dengan orang tua zaman dahulu. Mereka menerimanya, walaupun tidak didasari dengan cinta. Masya Allah. Mohon penjelasannya Umi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ibu-ibu yang penasaran harus sabar dulu karena nanti jawabannya akan kita peroleh setelah yang akan hadir berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Serambi Islami. Baik pemirsa, terima kasih masih di Serambi Islami, masih membahas tentang ketika anak jatuh cinta. Dan kita masih di segmen Ruang Curhat. Masya Allah. Kenapa Mi? Kok susah banget? Dulu gampang dijodohin, sekarang susahnya minta ampun. Zaman sekarang juga masih berlaku dan masih ada kok Bu. Ya kita jangan menafikan itu karena perjodohan ini adalah media yang maslahat. Ya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu suka mempertemukan Bu. Ya orang soleh dipertemukan dengan perempuan soleha. Jadi mesti ada mak comblang gitu ya. Iya. Banyak Bu, saya berhasil nyomblangin orang. Masya Allah. Dan saya sendiri adalah korban dari comblang. Iya Bu, saya ini dicomblangin oleh teman saya.
Betul, alhamdulillah karena saya itu takut gitu Bu ya. Tapi ketika diyakinkan oleh teman yang kita percaya gitu kan, atas dasar informasi-informasi kan memang kayak begitu. Nah tapi persoalannya Bu, ketika anak-anak sekarang berbeda dengan kita ya karena mereka dunianya berbeda dengan kita Bu. Ya zaman kita yang pertama skop pergaulan kita tidak sama dengan anak-anak kita sekarang. Ya, yang kedua ekspektasi kita tentang pernikahan ya beda dengan anak-anak sekarang. Kalau dulu ya nikah apa sih idealnya Bu? Jadi ibu rumah tangga, nyuci, masak, nyetrika, gosok kan kayak gitu Bu ya. Ya paling di situ aja. Anak-anak sekarang lebih dari itu Ibu sekalian. Walaupun baku nih kriteria jodoh tuh 4 menjadi baku, tetapi yang ditambahkan dengan istri yang stylenya begini begitu dulu kita dapat enggak. Iya. Kalau dikatakan yang namanya perjodohan nih Bu, selama jodoh itu baik kan nggak selamanya jodoh itu nggak serak sama kita ya. Tetapi mohon maaf ini di dalam perjodohan pun tidak terjadi sebelah pihak ya. Tentunya medianya mungkin perjodohan, tapi kan pada akhirnya mereka semua saling suka. Betul. Ya. Kalau ada istilah namanya usaha ya hasil gimana nanti kan kayak gitu ya. Apalagi persoalan dua hati ya disitulah pentingnya untuk menumbuhkan rasa cinta itu mesti ada. Makanya Rasul mengajarkan kalau menikah itu dilihat, walaupun misalnya si calonnya ini punten mohon maaf ya bercadar itu ya, itu harus dibuka, nazar namanya harus dilihat, oh ya kan, supaya menimbulkan kekuatan untuk mencintai. Tapi jangan istilah jangan berdua, kan di situ ada temen misalnya ya, atau kemudian apa kata Nabi SAW ketika ditanya seorang pemuda berkata mau menikah gitu, dengan kamu menikah dengan siapa? Maaf, kemudian dikatakan ya menikah dengan janda. Ditanya oleh Nabi, kenapa tidak yang gadis gitu kan? Karena dia ini jejaka gitu kan. Nah itu ada tawaran begitu, kenapa? Karena Rasul paham betul bagaimana seorang yang single kan kayak gitu, berbeda tentu ya. Nah jadi ketika pilihannya adalah karena aku punya banyak saudara ya Rasul, baru Rasul membenarkan karena perempuan yang pernah berumah tangga lebih luas wawasan berpikirnya. Nah itu. Baik, masih di segmen Ruang Curhat. Kita jalan pertanyaan di media sosial berikut ini. Silakan. Assalamualaikum, perkenalkan saya Adi dari Jakarta, izin bertanya, apakah berdosa mencintai seseorang yang tidak bisa kita miliki karena sudah menjadi milik orang lain? Meskipun kita sudah berusaha keras melupakan orang tersebut, namun kita tidak bisa berhenti memikirkannya. Mohon arahannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini urusan penyakit Bu Dokter ya. Ini suaminya dokter, jadi mungkin banyak berkecimpung dengan situasi curhatan seperti ini. Silakan. Berat ini ya. Berat ya. Ya pokoknya intinya adalah kita juga nggak boleh tergantung sama manusia ya. Kita harus total bergantungnya sama Allah. Karena kalau misalkan kita total bergantungnya sama manusia, sama aja patah hati yang disengaja dan berujung menjadi kecewa. Nah jadi pada saat tadi beliau berkata kalau misalnya mencintai seseorang tapi seseorang itu sudah mencintai orang lain atau milik orang lain, ya sudah serahkan lagi kepada sang pemilik hati seperti yang tadi Umi bilang gitu ya. Kalau kita sudah menyerahkan segalanya sama Allah, insya Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik lagi. Jadi nggak usah kecewa gitu ya. Biasa Kalau saya aja. punya istilahnya seperti ini, sebetulnya tidak ada satupun yang bisa menyakitimu kecuali engkau mengizinkan. Iya. Oh iya benar, itu juga benar banget. Karena iya. sakit hati itu kita sendiri Kita yang sendiri yang mengizinkan kita untuk sakit Betul, hati. betul. Saya ini ambil alih status Umi. Temanya ini beliau jadi pintar ya. Tapi tadi Umi pasti mau nambahin yang itu ya Mia. Masya Allah. Ini yang nanya Mbak atau Mas nih? Ini Mas Adi. Mas Adi. Mas Adi. Mas Kalau Adi. resep dari Umi nih Mas, mana dia? Halo. Ya. Jangan buka akunnya. Jangan kepoin medsosnya. Pasti kamu semakin sakit. Iya. Bila perlu hapus. Iya. Iya, benar, Betul benar, Umi. benar. Move on ya Mia. Move on. Iya, move Kalaupun on. kelihatan pura-pura nggak lihat. Iya. Ya. Begini aja ya Mia. Iya, benar-benar. Masya Allah itu berlindung pada Allah ya. Satu lagi, kita masih di segmen Ruang Curhat. Satu lagi pertanyaan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cucu Sumiati dari Majelis Taklim Raudatul Jannah Ciomas Bogor. Bertanya dong Umi. Iya, silakan. Apakah tumbuh kembangnya cinta
pada lawan jenis pada seorang anak sangat dipengaruhi oleh pola asuh dari orang tua. Mohon penjelasannya Umi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya sangat, semuanya berantung pada pola seorang tua. Karena itu orang tua ketika mendidik, mengasuh, membimbing anak, bukan hanya kepada prosesnya, tetapi kendalanya juga mesti dilihat. Iya, agar semuanya itu bisa berjalan dengan baik. Nah terkait ini tadi, maka di awal sudah dibiasakan anak yang sudah dikenal dalam batas-batasan koridor mana dia boleh bergaul, menghormati, di mana batasan aurat orang tuanya, tentu akan tercermin dalam pergaulannya. Nah kemudian ketika kita melihat bagaimana dia bisa berteman dengan lawan jenis, itu nggak selalu yang terselubung adalah syahwat kayak gimana, kan gitu kan ada kita berteman itu kan pada siapa aja ya Bu ya, nggak usah dibatasi. Ada metode dalam sebagian pondok pesantren di mana perempuan-perempuan laki-laki, ya kan? Nah, dulu itu alami terjadi, Bu. Tapi sekarang mesti diwaspadai. Iya kan? Betul. Ini mesti diwaspadai, Masya Allah. Nah, akan tetapi ada program di mana kita laki dan perempuan itu bisa ketemu. Dalam kegiatan sekolah, dalam momen-momen tertentu. Ini untuk apa? Untuk mengalirkan ya hasrat mereka juga bahwa mereka juga harus kenal dengan lawan jenisnya. Kan begitu. Itu artinya apa? Berhubungan dengan lawan jenis pun harus ada tata aturannya, kesopanannya. Bukan berarti dikekang sehingga nggak kenal. Nah, ada media. Iya, ada medianya. Nah, kemudian ada syarat dan ketentuan berlaku juga kan. Jadi bahaya nanti kalau lama-lama mereka berkemul dengan perempuan sama perempuan kan kayak gitu. Nah ini mesti diwaspadai juga. Kenapa dulu nggak terjadi apa-apa? Sekali lagi saya kembali memang tantangannya Bu. Iya medianya ini kita berpacu dengan arus dari luar sana. Apalagi sekarang ini dari luar sana kan udah minta dilegalkan. Gitu. Nah ini wa na'udzubillahi min dzalik. Maka sekali lagi butuh penghargaan anak-anak kita itu untuk mencintai lawan jenis tapi dengan syarat cinta yang bertanggung jawab. Nah ini dimulai dari kita. Mungkin anak-anak ibu udah pada lewat, sekarang sama cucu dah gitu ya. Sama cucu. Jadi kalau ibu lagi ngantar cucu, tiba-tiba cucu kita perempuan melototin anak laki yang ganteng, normal. Nah baru bilang alhamdulillah cucu normal kan kayak gitu. Nah itu misalnya ditanya juga sama anak ini ekspektasi atau cinta kan gitu kan. Nah makanya kita juga mesti ini dulu cinta monyet ya Bu ya. Oh sekarang monyetnya udah nggak ada. Lah hilang monyetnya. Beruang ya, ganti beruang. Masya Allah. Iya, tapi bener ya Teh ya. Iya, Tadi bener kita banget. jagain bener-bener taunya sesama jenis mereka berbaur justru terjadi penyimpangan jauh lebih bahaya. Sekarang ini dilema saat ini kan. Iya, betul. Dulu betul Teh. Kita Tidak bergaul ada tuh berapa LGBT lama ya. dengan perempuan-perempuan. Iya, Makanya aman dulu ya. tuh tetap kita punya rasa karena apa? Karena memang nggak ada pemicunya ke sana gitu. betul. Iya, jadi selamat kita. Tapi sekarang kita nggak juga mutlak menyalahkan anak-anak di masa kini kan. iya, Ya, baik, karena banget. bukan kita menutup diri kan dari apa yang terjadi di luar Baik. sana. Masih di segmen Ruang Curhat? Masih ada satu pertanyaan media sosial berikut ini. Silakan. Assalamualaikum, saya Santi dari Bogor. Mohon izin untuk bertanya. Bagaimana menyadarkan anak remaja yang sedang dimabuk cinta agar mendengarkan nasihat orang tua? Semakin dinasehati semakin jauh bahkan melawan. Namun saat kita lembut malah menjadi pembenaran untuk melanggar batasan. Bagaimana bersikap tegas namun tidak dijauhi anak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Masya Allah. Kak Ivi mungkin mau kasih insight? Ya, jadi kalau saya nih punya tips gitu ya, punya tips bagaimana caranya agar kita bisa nih sebagai orang tua ya mengarahkan si anak ini. Yang pertama, bismillah, mudah-mudahan kita sebagai orang tua bisa membekali anak yaitu bekal akidah. Kemudian bekali anak dengan ibadah. Kemudian bekali anak juga dengan akhlak yang baik atau keteladanan dari orang tua. Karena kan cerminan orang tua itu ya anak ya. Refleksinya ke Ya, anak. betul sekali. Dan yang terpenting juga adalah kita harus bisa berkomunikasi dengan baik ya supaya kita tidak miskomunikasi. Jadi kita bisa mengarahkan, bisa tahu apa perasaannya dan lain sebagainya. Dan juga kita juga harus selalu mengajak anak-anak kita
ngobrol bareng, diskusi bareng, kemudian juga curhat bareng. Terus kalau misalkan ada keluh kesah dan lain sebagainya, kita cari solusinya bareng-bareng, bikin kegiatan yang positif sama anak kita, dan yang terpenting adalah berdoa sama Allah, biar kita tuh bisa Allah menjaga anak-anak kita dengan baik dan dihindarkan dari perbuatan zina, seperti itu sih. Karena ini langkahnya lumayan ekstrim, akhirnya mengirimkan anaknya Umi ke daerah lain agar jauh tuh dengan pacarnya. Insya Allah ya Kak, kalau kita dibekali akidah dan akhlak yang baik, bisa terhindar dari perbuatan itu. Jadi setelah memang susah dilarang, akhirnya dipindahkan sekolahnya, berbeda daerah, kemudian tinggal bersama tantenya. Itu mungkin apakah solusi itu bisa dijadikan satu? Iya, itu bukan juga bagian dari berarti bisa terselesaikan, karena sekarang kan ada media, ya kan. Dulu aja yang kita zaman belum ada gawai itu ya Bu ya, itu bisa nyelusut melalui temen, apa kan akhirnya kan ketemu juga ya. Dulu tuh istilahnya apa kita ketemuan di mana. Kalau sekarang kan medianya lebih canggih lagi. Nah artinya begini Bu, ketika kita dalam situasi genting seperti ini, posisikan diri kita ini pada anak itu sebagai teman, jangan kesan menggurui. Betul. Ya apalagi lagi mabok, orang lagi mabok kayak diguruin ya nggak nyambung gitu. Ya. Tambah ngelunjak bahasanya kan mabok tadi itu ya. Apa-apa kan kalau lagi mabok susah ya Bu, namanya sakau itu. Nama kamu. Iya, jadi pendengar yang baik Bu, dari A sampai Z itu disimak. Nah kemudian tanyakan pada dia apa yang membuat kamu tertarik sampai sebegitunya. Itulah. Jadi ketika kita merespon dari curhatannya akan keluar tuh yang berikutnya. Barulah di situ kita punya jalur untuk memberikan satu nilai yang ingin kita berikan pada anak kita. Di situ ya. Jadi gini Bu sekalian, kalau saya pribadi tidak mengalami masa itu pada anak-anak ya, karena setelah saya lihat mereka itu suka pada lawan jenisnya dan mulai serius itu ya di saat mereka udah dewasa ini gitu. Pada fase-fase itu ya mereka mungkin tahu sendiri bahwa ini lagi sekolah gitu kan. Nah, ini fasenya adalah fase kita untuk gairah-gairah aja kan kayak gitu, semangat belajar gitu. Motivasi. Ya di situ makanya kita bersyukur ya dan butuh apresiasi anak-anak yang bisa seperti itu. Syukron Umi, nanti kita lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Serambi Islami, masih berbincang tentang ketika anak kita jatuh cinta. Umi, ketika anak kita mulai merasakan getar-getar itu, mungkin ini saatnya kita masuk masalah edukasi kriteria jodoh. Tapi kadang-kadang orang tua juga suka subjektif sih, jodohnya itu misalnya yang mobilnya gimana gitu, yang gajinya gimana gitu. Kan semuanya harus dikembalikan kepada Al-Quran ya Umi ya? Iya. Itu baku kriteria dari Rasul ya, tunkahul mar'ah li arba'in. Nah ini dibalik juga, pilihan ini bukan hanya kepada perempuan, laki-laki pun demikian. Yang pertama lidiniha gitu, din itu menjadi ukuran. Maka ketika kita melihat bahwa kenapa tolak ukur din ini menjadi yang nomor satu, kenapa? Karena din bisa menarik ketiganya. Ya, perempuan yang punya agama dia akan tahu kapan dia tampil cantik, kan kayak gitu. Perempuan yang punya agama dia akan tahu bagaimana cara mengelola nasabnya, keturunannya. Dan dicari tuh bibit, bebet, bobot, ya kan kemarin. Ya kalau kita mencari bibitnya itu artinya apa? Ya jentik-jentik awalnya. Maka ketika bibit bagus pasti dia akan menghasilkan ya buah yang bagus. Betul. Nah kemudian lima liha ya perkara harta, yaitu artinya apa? Bahwa nggak bisa dinafikan bahwa perjalanan hidup tidak cukup dengan makan cinta gitu kan. Nah jadi kebutuhan tentang harta ini juga tidak menjadi dominasi karena kebanyakan kita akhirnya kembali ke sana. Emang mau makan cinta. Nah, akhirnya yang jadi matre malah emaknya, bukan anaknya kan gitu. Nah, jadi dari sini ada macam-macam segmen. Padahal Bu, ada kriteria yang tambah dari ini yang mungkin ada di sebagian fikih juga disebut, yaitu apa? Sekupu.
Oh iya betul. Ya Bu, sekupu ini artinya apa? Selepel Bu. Ya, artinya apa? Sekupu ini akan menyebabkan perjalanan cinta itu lebih mudah dilalui. Jadi hierarkinya nggak terlalu timpang gitu ya. Iya, sama-sama nih. Suaminya berpendidikan, istri yang nggak pendidikan kan awal-awal sih nerima ya, nerima ya. Biasa cinta di awal, hormonnya masih tinggi tuh. Hormon endorfinnya masih tinggi kan. Nanti Lama-lama nggak nyambung ya. Lama-lama kan bisa berkata, keluarlah semua bait-bait itu. Ya kemudian dengan apa? Harta yang tidak sekupu juga nanti akan menimbulkan sifat jumawa dari kepemilikan ini. Ya, kenapa? Karena yang namanya cinta itu kan fluktuatif, Ibu. Dia bisa lemah, bisa layu, bahkan bisa mati, Bu. Betul. Nah, yang tidak pernah mati ini apa jaminan mutlaknya? Din. Itulah yang membentengi semua. Maka dengan din ini semuanya akan hadir. Nah, maka pelajaran yang perlu kita kaji dari apa yang koridor ditetapkan oleh Rasulullah SAW ini mudah-mudahan menjadi tolak ukur kita juga buat orang tua ya. Dan kita ini kan udah kaya kan pengalaman ya Bu, termasuk pengalaman cinta gitu ya. Masya Allah. Maka ada istilah yang mengatakan pengalaman juga guru yang baik kan gitu, bukan guru yang paling baik ya, guru yang baik untuk kita jadikan barometer, tempat berkaca. Dari situ insya Allah kita bisa menjadi orang-orang yang pandai menyikapi segala hal terkait dengan cinta anak-anak kita dan semua yang terkait dengan cinta. Baik. Yang terakhir nih, Mbak Ivi nih, ketika anak kita jatuh cinta, anak kita akan menjadikan sosok yang dicintanya seperti dunianya, orientasinya akan ke sana. Kita perlu mengajarkan self-loving kepada anak bahwa dirinya jauh lebih berharga, jauh lebih penting. Jangan sampai mengorbankan perasaannya dan harga dirinya. Betul. Pentingnya self-loving untuk anak. Iya, betul banget. Karena self-loving itu kan juga mencintai diri kita sendiri ya. Karena tidak ada yang lebih mencintai selain diri kita sendiri, seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Kita arahkan nih, misalkan anak kita suka berorganisasi, maka izinkanlah anak kita untuk aktif di organisasi, misalkan OSIS, pramuka, dan lain sebagainya yang ada di sekolahnya. Selain itu, hobinya apa? Nah, hobinya itulah yang akan ditingkatkan oleh anak kita nih, dikembangkan penyaluran hobi tersebut gitu. Dengan melakukan kegiatan-kegiatan positif, dengan berorganisasi, olahraga, atau kegiatan apapun yang mereka cintai, insya Allah akan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Apalagi kita bekali dengan ibadah di sekolah yang baik gitu ya, yang memang agamanya itu bagus. Karena kan kalau misalkan anak kita sudah punya pegangan pondasi agama yang baik, insya Allah sih akan terhindar dari perbuatan-perbuatan maksiat, apalagi zina, seperti itu. Remnya lebih kencang ya Bu ya, Iya, Masya nggak Allah. blong ya lemnya. Nggak blong dan pakem. Umi mohon ditarik kesimpulan Umi. Ya baik, pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung acara dan kita sampai kepada natijah kesimpulan pada kajian kita pagi hari ini. Hakikat cinta yang sebenarnya adalah cinta pada Allah Subhanahu wa taala dan pada hamba yang dipilihnya yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika cinta itu tumbuh dalam diri manusia dan kecintaan kita kepada selain yang sifatnya apa yang dipilihkan Allah, maka waspadalah karena bisa jadi cinta itu akan terus berselimut hawa nafsu. Maka pada saat itulah cinta berada di jalur cinta yang sesat. Cinta pun bisa membawa kita kepada nilai-nilai kebaikan. Bahkan cinta pun mampu menyelamatkan kita hingga sampai ke surga. Adalah cinta keberpasangan suami istri yang dibalut dengan iman dan takwa. Cinta orang tua pada anak-anaknya yang mampu menjauhkan anak-anaknya dari perbuatan yang maksiat dan mampu menjaga mereka dari api neraka. Cinta pun mampu menyelamatkan kita semua kaum muslimin dan muslimat karena pada intinya dengan surga dimasuki bersama-sama itu atas dasar apa? Cinta. Karena Allah memanggil kita untuk berjamaah masuk surganya. Karena itu jadikanlah cinta sebagai sarana kita untuk membangun kemakmuran di bumi, sebagai sarana kita untuk menjadi wasilah masuk surga. Dan insya Allah cinta ini akan menyelamatkan kita, bukan hanya keselamatan di dunia tapi juga keselamatan hingga yaumil akhir nanti. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Syukran Umi, sehat terus. Nanti mudah-mudahan kita sharing lagi ya di tema yang lain yang jauh lebih menarik. Mbak Ivi terima kasih sudah hadir di studio TVRI. Terima kasih untuk insight-nya. Evi, Aida terima kasih dan ibu-ibu yang luar biasa. Nanti insya Allah kita hadir kembali ya di acara Serambi Islami. Pemirsa yang dirahmati Allah dan duhai anak-anakku sayang, jika engkau terlanjur jatuh cinta pada seseorang, membiarkannya bertahta di kepala, membiarkannya masuk ke dalam jiwa, bahkan membisikkan namanya di dalam setiap doa,
Ketahuilah bahwa itu adalah ujian. Ketahuilah bahwa itu adalah rasa yang harusnya membawamu ke arah kebaikan, bukan masuk ke dalam jurang kenestapaan. Simpan saja rasa cintamu itu kelak di dalam suatu ikatan yang bernama pernikahan. Saksikan terus acara Serambi Islami, dan khusus hari Selasa kita akan membahas tentang wanita, tentang kita, keluarga, dan anak-anak. Dan sebagai penutup, mari kita dengarkan lantunan doa dari Umi, dari guru kesayangan kita. Silakan Umi. Ya, baik pemirsa dan ibu-ibu di studio, kita tutup kajian kita dengan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hal yang kita takuti, segala hal yang masih menjadi tanda tanya dalam hidup kita dan keraguan-raguan kita terjawab dalam doa-doa kita. Karena dengan doa itu pertanda bahwa kita manusia yang lemah. Dengan doa kita berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi atas masalah kita. Dan dengan doa pula insya Allah suatu hari nanti akan menjadi amal-amal yang tersimpan. Manakala belum tepat pada waktunya Allah mengabulkan doa-doa kita. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana taqabbal minna du'aana, Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hubbaka wa hubbu ma yuhibbuka wal amalun ma yuhibbu ilaika. Allahumma rabbana ya karim ya mujibas sailin. Ya Allah yang maha mencintai dan pemilik cinta, berikanlah kepada kami cinta yang mampu memberi keselamatan dan cinta yang mampu menebar rahmat dan kasih sayang. Bimbinglah kami ya Allah agar dapat mengelola cinta anugerah terindah yang Kau berikan kepada kami menjadi cinta yang membawa keselamatan, bukan cinta yang membawa kepada nestapa dan kemudaratan. Limpahkan pula rahmat-Mu ya Allah kepada anak-anak dan keturunan kami ya Allah, agar membimbing hati mereka dalam mencintai kepada cinta yang benar, cinta yang sesuai dengan tuntunan syariat-Mu. Jauhkanlah bagi diri kami dan bagi anak dan keturunan kami nestapa disebabkan karena cinta. Jagalah mereka ya Allah agar mereka bisa mengelola hatinya, bisa merasakan bahwa kehadirannya pun disebabkan karena cinta. Tumbuh dan besarnya mereka pun karena cinta. Bahkan kelak di kemudian hari mereka diselamatkan pun karena cinta. Jauhkanlah mereka dari segala godaan-godaan syahwat ya Allah yang menyerang, yang kemudian menghanyutkan mereka, yang kemudian panjang dalam khayal dan nestapa yang menyebabkan produktivitas menjadi terhambat. Berikanlah kepada anak-anak kami ya Allah bimbingan yang benar ya Allah, dalam teladan para anbiya wal mursalin, dengan teladan kami orang tuanya ya Allah, agar semua bisa dijaga daripada syahwat yang dapat membuat rusak. Allahumma ya Allah ya Rabbana, berikanlah contoh dan teladan yang sebaik-baiknya dari orang-orang yang Kau selamatkan karena mampu menjaga cinta yang benar, dan jauhkanlah kami dari segala bala dan fitnah dari contoh-contoh figur cinta-cinta yang menyesatkan. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma iftah lana abwabal khair, abwabal barakah, abwabal rizki, abwabal siha, abwabal quwah, abwabal salama. Allahumma inna nas'aluka salamatan alaina fid din wa dunya wal akhirah, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizki, wa taubatan qablal maut, wa rahatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah rabbal alamin. Alhamdulillah, dan insyaallah kita ketemu kembali dengan pembahasan yang selalu aktual untuk hidup yang lebih baik lagi. Tetap di sini di panggung Serambi Islami Selasa pagi di TPRI. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Amin. Ila liqa fi amanillah, nasrun minallah, fathun qarib, wa basyiril
mu'minin. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.